Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli salatan tukhrijuna biha min zulumatil jahli wal wahmi wa tuqrimuna biha bi nuril ilmi wal fahmi wa tuwaddihu lana biha ma ashkala innaka ta'lamu ma la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حجة الإسلام وحامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله سره ونفعنا به وببركة علومه وبكم بدارين آمين. Pak Ikhwan, ke depan sini, ke depan. Menjadi anak muda, aki-aki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika ay yaghluba ala qalbihi anna man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهو اليقين بالثواب والعقاب حتى يرى نسبة الطاعات إلى ثواب كنسبة الخبز إلى سبع ونسبة المعاصي إلى العقاب كنسبة السموم والأفاعي إلى الهلاك وكلما يحرص على التحصيل للخبز طلبا للسبع ويحفظ قليله وكثيره وكذلك يحرص على الطاعات كلها قليلها وكثيرها وكما يجتنب قليل السموم وكثيرها فكذلك يجتنب عن المعاصي قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها فاليقين بالمعنى الأول قد يوجد لعموم المؤمنين وأما بالثاني فيختص به المقربون إلى آخره. Kita masih membicarakan tentang keyakinan, dan dengan sebuah keyakinan itulah mendorong kita untuk hadir di tempat ini. Kalau tidak ada keyakinan, ya berat. Mendorong kita untuk melakukan kebaikan itu sangat berat. Dengan yakin, nah ya sudah, berangkat kita untuk mengisi waktu dengan perbuatan yang terbaik. Itu namanya karena ada keyakinan. Kalau yang masih semu enggak, ya ntar dia sekali ngaji 2 bulan hilang gitu kan. Sekarang udah enggak ada ini, kelihatannya tiap hari kelihatan semuanya. Itu kan. Nah, berarti udah ada keyakinan. Nah, Pak Ikhwan, foto di sono, enggak, aki-aki di depan, jangan di belakang. Gitu. Udah keyakinan, alhamdulillah. Ada walaupun belum kuat, benih ini udah tumbuh dan udah hidup gitu ya. Jadi benih keyakinan itu sudah tumbuh, udah hidup, tinggal memperkokoh, dia akarnya kuat, apanya kuat, nah baru satu keyakinan. Dan kita berharap ketika keyakinan kita itu ada di puncak, kita isdet, nah itu udah bener gitu ya. Jangan lumpuh keyakinannya. Udah mau zero keyakinannya, ngaji kagak, bayang kagak, nongkrong mulu di pasar kan gitu ya. Mana kalau mati mah kita segen nyembayanginnya gitu. Ya, nah, kalau begini mah meninggal ya udah surga. Dan di antara sebuah keyakinan bahwasanya ada di dalam kita, apabila kita melakukan kebaikan akan dibalas kebaikan, dan apabila kita melakukan kejahatan maka akan dibalas dengan kejahatan. Itu yakin. Mau ada orang kek, mau kagak kek, mau sendiri kek, mau di Kerawang kek, gitu kan, mau di puncak kek, apakah ada orang ini dapat yang bening banget? Enggak, ini akhafullah, kita takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rem itu akan pakem
Kalau kalau sekedar iman mau percaya ini memang dosa, ini kan dosa, kan sudah tahu bahwa sebagian daripada hukum Allah pada dasarnya kita sudah tahu. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi remnya kadang-kadang dibolongin sengaja kan gitu, supaya nabrak juga. Kan itu. Sebagian daripada hukum Allah dalam agama ini udah kita tahu. Ini boleh, ini yang boleh, yang boleh, yang boleh. Ini kagak, ini berat, kan begitu. Kita tahu kadang-kadang yang berat dideketin. Gitu. Kenapa? Ya keimanan sudah ada, kita tahu, kita percaya, tetapi keyakinannya bahwasanya melakukan itu mendadak mati, nyemplung ke neraka. Nah, itu yang mesti keyakinan itu yang menyertai kita di dalam sakanat wa harokat, di dalam diam kita, gerak kita, gitu kan. Mau jalan bisnis, mau jalan kerja, mau jalan apa, mau jalan, itu yang senantiasa menyertai kita. Jangan kita berangkat iman, keyakinan kita simpen di laci, kan gitu. Jangan ikutin sama kita kemana saja aman. Ya kalau iman kita taruh di laci, begitu kita di jalanan hilang udah, apa saja kita lakukan. Ya, kenapa? Iman kita nggak menyertakan, keyakinan kita tidak menyertakan. Wa huwa al-yaqinu bis-sawabi wal iqab, yaitu kita percaya, kita yakin bahwasanya ada ganjaran dari Allah berbuatan baik, dan ada iqab, ada siksaan apabila ada pelanggaran. Ada dan pelanggaran itu kita lakukan sebelum tobat, ruh kita dicopot, selesai. Itu selesai. Karena nggak dikasih tahu, Allah Ta'ala rahasiakan, begitu kan? Dari muda kita pelihara, kita baik, kita ngaji, ya, tahu aja kecebur. Begitu kecebur, dibarangin nyawa kita diambil. Waduh, repot ngurusinnya. Jangan bayuan udah berhenti dah. berhenti udah yang begitu kan. Nah, itu hatta yara nisbata ta'at ila sawab ka nisbatil khubzi ila sab'a, sehingga dia melihat bahwasanya ketaatan ini bagaikan kita kalau ya petani gitu ya, sekarang di rumahnya nggak punya beras, nggak punya apa-apa, tetapi padinya di sawah udah kuning semuanya, tinggal motong, udah kenyang aja ngelihatnya udah kenyang, walaupun di rumah nggak punya beras, nggak punya apa-apa, tapi sawahnya padinya udah kuning semuanya. Lah, udah perasaan ngipas itu udah ada, tenang udah, paling juga 2-3 hari motong loh, dikerurubin juga mau gabah bisa kan gitu. Jadi kanih batil khubzi ila sabah, sama juga apabila ada roti kita tidak akan kelaparan. Maka kata Nabi, baitun la tamra fihi jiaun ahlihi, rumah yang enggak ada korma maka dia akan lapar. Tapi kalau ada korma ya nggak akan kelaparan. Nah, karena makanan pokoknya orang-orang itu zaman itu korma. Kalau kita ya artinya beras. Ya selagi di rumah masih ada sekarung, begitu kan, masih ada segantang, iya aman. Aman. Tapi kalau udah kagak ada, ini anak pada nangis, cucu datang kelaparan, kan bukan main, kalap kita. Gitu kan. Jadi nisbahnya tuh semacam itu, artinya mestilah pendekatan supaya paham kita bagaimana sih keyakinan itu agar senantiasa menyertakan di dalam gerak kita. Wa nisbatul ma'asi ilal iqab ka nisbatis sumum wal afai, sedangkan dalam ukuran keyakinan kita dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada kita sama dengan kita racun. Dengan racunnya di sini afail lagi, kobra, racun kobra. Jangan ngegedein hati. Siapa gue jajalin, gue minum, ya modar lah, ya mati lah. Gitu kan, seseorang yang melakukan meminum racun, gitu kan, meminum enrin, ya mati, mati. Maka sebetulnya urusan akhirat itu adalah istilahnya muhlikat. Itu pekerjaan-pekerjaan yang sangat membahayakan dan bisa membuat kita celaka, perbuatan dosa.
Kalau itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala rada gampang. Kalau dosa itu kita kepada Allah rada gampang. Gitu. Bersembahyang, salat, selesai itu dosa. Bikin lagi, salat lagi, sembahyang, salat lagi, ya, selesai itu dosa. Kalau dosa yang rada berat, kalau kita dosa diantara sesama manusia, dosa kita sama bini, kan gitu diantaranya, tetangga, ayam tetangga kita tangkap di rambutan, keok kita potong, agak tahu yang punya, kan begitu. Itu artinya dosa-dosa menzolimi hak orang, itu kan dan lain sebagainya, dan itu agak beratnya kalau masih ada kita bisa minta maaf atau kita bisa bayar. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, repot, dan itu akan dipadukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ridho enggak sama orang ini? Enggak ya Allah. Akan Allah taala proses hukumnya. Dan proses itu saksinya para malaikat, hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada kezaliman lagi sudah. Nah, itu. Saksinya para malaikat. Ada buku catatan, ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semuanya kita akan dicatat, malaikatnya akan menjadi saksi. Nih, tanggalnya sekian-sekian. Benar? Nah, kita mau ngomong yang mana? Semuanya udah terbuka. Tanahnya nyaksiin, kaki kita ngomong, gitu kan, menyaksiin, tangan ngomong. Bahasa Al-Quran itu tak kaki, pijakan itu bumi artinya akan bersaksi, tangan ngomong. Loh kok bisa tangan bisa ngomong? Bisa hakikat tangan ngomong itu. Kenapa? Saudara, dulu ketika ayat ini turun, orang masih bingung bagaimana sih tangan bisa ngomong. Sekarang semuanya udah terbukti. Kita kalau ngomong SMS sama pacar sama pakai tangan atau pakai mulut? Lah pakai tangan, tek, oh sayang, ngapain kan begitu kan? Lah maka jangan sembarang-barangan ngetik. Itu jangan barang-barang ngetik, jangan membuat orang menjadi luka hatinya, itu akan diminta. Dan itu udah dicatat di sana, catatannya itu mahfuz, akan terjaga, nggak bisa dikoyak, nggak bisa dihapus. Gitu, kan jangan sembarangan pakai media massa, Facebook, Twitter, apa dan sebagainya, ya tulislah kata-kata yang baik. Nah itu jangan doa, salawat apa, jangan segala campur beburuk tulis begitu. Beratnya kita akan mempertanggungjawabkan itu. Fakullama yahrusu ala tahsil lil khubzi talaban li saba fa yahfaz qalil. Maka apabila kita tahu bahwasanya roti adalah untuk mengenyangi perut kita, maka tatkala kita dapat kecil dan besarnya kita akan pelihara. Kecil atau berasnya, wah jangan. Maka orang dulu nih, saya masih kecil, makan sepiring, pakai ada yang tersisa, itu marah banget. Orang tua-tua dulu marah banget, jangan, ini rezeki dari Allah. Apalagi sampai kayak sekarang kan, masih setengah piring udah dibuang, kita nggak bisa ngomel, padahal itu munkar. Saya itu, bapak saya Haji Jalil, bapak Haji Ian, bapak Koler, itu sama, dia punya anukan, habis kita marah-marahin, karena nggak boleh. Maka anak-anak kalau makan sendok seperlunya, ntar kalau kurang nambah, ini kagak buat sendokan, baru makan setengah udah muyab, dilepas, dibuang. Waduh, bukan main. Itu nggak boleh. Kita mesti, karena banyaknya kita pelihara, sedikitnya kok nggak dipelihara, karena ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika makan, sendoklah secukupnya, kalau kurang nambah. Jangan begitu kebanyakan kagak habis. Ayam aja sekarang udah kagak doyan nasi kan begitu. Mau diapain? Kalau punya lele dikasih lele, kalau kagak terbuang. Maka di Indonesia ini artinya yang terbuang nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk makan yang terbuang itu 20%, bahkan sampai lebih. Lah kalau misalnya sekian ton, 20%-nya berapa ton? Kan begitu. Berapa ton yang terbuang, dan itu nikmat Allah. Anda semuanya kita bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat. Apabila kita buang-buang, maka semuanya itu akan diminta pertanggung, akan ditanya Allah Subhanahu wa taala, karena itu nikmat Allah. Itu artinya sebuah keyakinan semacam itu. Kalaulah memang kita syukuri banyaknya, kenapa sedikitnya dibuang-buang? Gitu.
Fal yaqinu bil ma'na awad qal yujad li umumil mu'minin. Maka keyakinan yang landas sekedar itu semuanya kita adalah punya keyakinan, cuman tipis itu kan. Adapun yakinnya orang-orang apa namanya salihun, para ulama salihun, apa? Sidqul muraqabah fi harakati wasakanat. Jadi betul-betul dia memperhatikan geraknya, diamnya, ngomongnya, tidurnya, semuanya sudah terkontrol dengan paten. Gerak langkahnya, lidahnya terkontrol semuanya. Kenapa? Nggak bisa kita ngomong sembarangan, dicatat. Nggak bisa kita ngomel sembarangan, dicatat. Gitu kan. Nggak bisa kita nakal sembarangan, dicatat lah. Gimana? Udah terkontrol semuanya. Kalau kita kagak, gelap sedikit, timpe. Gitu ya. Dekat sama janda, gelap sedikit, ngok, dicium anak orang kan. Bahaya banget ini. Kalau masih nurutin itu malah Pak Ikhwan celaka. Iya, celaka. Kenapa? Muraqabah kita, kontrol kita masih lemah. Itu masih lemah, nggak ada orang apa-apa, mencolek aja. Enggak, itu punya siapa? Mencolek-colek aja. Ya remnya belum bagus. Maka kita sekedar yakin yang dalam arti tadi ada makanan, itu jaminan supaya kita kenyang. Bahwa minum racun itu pasti kita akan celaka. Kan itu keyakinan itu sudah merata umat Islam. Cuman yang kedua ini mengontrol semua aktivitas gerak kita, malam siang ngalor ngidul kemana saja, nah itu sudah terkontrol. Nah ini yang apa namanya, terus kita perkuat keyakinan ini. Wal mubalaghah fit taqwa wa taharruz an kulli sayyi'at. Dan apa nih, mubalaghah fit taqwa, terus artinya kita pacu ke ketakwaan dan keimanan kita apa namanya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada ya di dalam kehidupan ini yang luput daripada kontrol Allah Subhanahu wa taala, sekecil-kecilnya makhluk, apalagi kita yang gede. Nah, Allah Subhanahu wa taala, innahu subhanahu wa taala la yansa, bahwa Allah taala tidak akan pernah lupa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa. Dicatat satu-satu, akan dicatat, dan semuanya akan dapat buku kita. Maka wa amman utiya kitabahu biyaminihi wa amman utiya kitabahu simis, yang diberikan kitab nanti catatan dengan tangan kanan, nah itu tanda-tanda baik. Dan apabila diberikan dengan tangan kiri, maka itu apa namanya berakibat celaka. Dan kita takut sekali buku catatan itu. Maka sebelum kita apa namanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki catatan itu. Oke, dari 25 gitu kan, catatannya Minggu merah, Senin merah, catat merah terus sampai umur 35. Ini kayak apa nih saudara saya Pak Iwan kan, umur dekat 40 masih merah. Begitu dia pindah ke Jatiwaringin, hijau, nomor 10. Nah, itu udah bener namanya. Coba kalau masih diam di sono aja, wah, merah terus catatannya, karena enggak ada yang pasti dicatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang terucap, apa saja yang kita lakukan, semuanya tercatat dengan apik, gitu kan? Karena muraqabatullah, Allah taala kontrol. Maka di dalam apa nih keterangan ulama, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu artinya kita bekerja dimandorin. Kalau kita kerja bangunan, kerja apa, dimandorin sama bos kita. Ya pasti kita benar, pasti kita apa namanya dengan sungguh-sungguh. Walaupun apa namanya dia itu kagak mandorin, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah taala lihat. Nggak dimandorin Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu, maka disitulah kontrolnya. Jadi walaupun di tempat gelap, di tempat apa begitu kan ya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi kita nggak bisa melakukan sesuatu penyimpangan. Maka saya yakin betul apa dia tatkala ya udah pada sarjana yang para korupsi apa, ketika dia melakukan itu, kontrol keimanannya, ketakwaannya blank, habis nggak ada. Jadi dia ya.
Bagaimana mereka ini kan sekian triliun bagi. Ketika itu dilakukan, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah beriman seseorang sedangkan dia mencuri. Dan artinya dia ketika mencuri, imannya lagi kosong. Dan ketika itu dia mati, selesai sudah. Satu. Yang kedua, tidaklah iman itu tetap pada seseorang ketika dia berzina. Ketika dia berzina, dia mati, selesai sudah. Sembayangin di sana baru masuk kuburan udah blak buk. Lah ngapain lagi berzina? Padahal udah punya bini, lah kagak punya bini. Murah, bawa aja janda kemari. Kalau gak punya duit, saya nikahin gratis. Ngapa jadi susah-susah? Kan begitu. Ngapa jadi susah susah. Punya bini udah apa namanya? Udah kayak dompet kepes, udah aku angkatan cari yang mudahan, bawa kemari. Kita nikahin, kan beres kan urusan. Beres, ngapa masih jadi perzinahan yang dianuin? Enggak, sebetulnya semuanya ada solusi. Dan santai aja. Santai ya, enggak perlu repot-repot. Kena aja ya, Bu ya. Nah, iya. Kulluma wa taharruz an kullis sayiat, dan menjaga diri gitu ya, menjaga diri dengan dengan baik dari setiap perbuatan-perbuatan yang buruk. Menjaga diri, melindungi diri kita gitu kan. Dan teman ini adalah teman yang baik adalah ketika kita melakukan satu kesalahan, itu diberikan teguran kepada kita, billat, jangan begini, itu nggak bagus gitu. Dengan bahasa yang lebih baik, jangan sampai bersifat menasehati, tapi meluruskan kebaikan. Itu sebaik-baiknya kawan. Wa kullu makana al-yaqinu aghlab kana al-ihtirazu asad wa tasmir ablaq. Setiap keyakinan itu lebih kuat, mendominan segala gerak kita, maka menjauhkan diri, menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan itu akan lebih kuat, akan lebih kuat. Maka di sini keyakinanlah akan azab Allah, keyakinan kita akan bahwasanya tidak ada yang kuat kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan remnya. Nabi Yusuf alaihi salam masih muda gitu kan, digodain sama istrinya Firaun gitu kan, cantiknya kayak apa kan gitu dan sebagainya. Pada apa yang akhir, inni akhafullah, bukan saya yang tidak suka dengan perempuan cantik, tapi saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kontrolnya bukan lagi istilahnya terhadap jaga diri, enggak, sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekali lagi bahwa kontrol kita yang kadang-kadang blank gitu kan. Tatkala lihat duit gede lupa udah, tatkala lihat janda cakep banget begitu kan, mana genit banget lagi itu janda, romana udah lemes kita kan. Iya romana udah kagak bisa bingser gitu. Maka disitulah perlunya kita menekankan kontrol kita. Wa minal yakin, dan diantara keyakinan yang mesti harus ada pada setiap kita adalah bi annallaha muttali'un 'alaika fi kulli hal, bahwasanya Allah taala ndoloi kita setiap saat. Setiap saat Allah taala kontrol kita, ndeloi kalau orang sana bilang gitu ya. Kalau orang Jawa Timur itu ndeloi kita dilihat. Itu setiap saat, enggak boleh kagak. Mau di mana, mau kapan, enggak ada di bumi ini Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala enggak lihat. Mau tidur, mau kemana, enggak ada. Mau ngumpet, mau apa, enggak ada. Innallaha muttali, Allah taala tahu kita. Sama orang sih kita bisain, kenapa enggak ngaji? Repot banget. Padahal nggak repot, nggak apa-apa, dibilang aja repot. Allah Ta'ala tahu nggak? Maka nggak bisa alasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa alasan. Kalau mata kawan mah kita anak kagak ngaji dulu lagi repot banget. Apa yang direpotin sih?
kan begitu? Enggak. Umar bin Abdul Aziz ketika putranya meninggal dalam suasana sibuk, ada orang ya ngobrol kepadanya, terus di mana katanya orangnya, katanya di sono. Segitu aja udah salah. Asir biyaminik, jangan pakai nunjuk pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Di sana dalam kondisi sibuk nggak ada. Sebenarnya Allah Subhanahu kontrol, gitu. Asir biyaminik, kalau ngasih isyarat apa, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Di sono mas. Nah, gitu. Itu sampai kontrolnya sampai begitu. Kenapa? Kalau ini memang boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi su'ul adab, su'ul adab akan ada pertimbangannya, semacam itu. Asir biyamini katanya. Terus tanya, dalam kondisi begini katanya masih teringat saja dengan kesalahan orang untuk dibenarkan. Ya, memang begitu tugas kita. Kepada saudara-saudara kalau ada, ya berikanlah nasihat, bukan dengan cara mengajarin, oh kamu ini begini, ya dia kabur aja. Imam Syafi'i ketika masih umur 17 tahun sudah ngajar di Masjid Haram, ngajarin sholat, ngajarin wudu, ngajarin apa. Kemudian ada aki-aki, mali hadzal gulam yu'allimuna as-salata wal wudu'a wa qad sallaina aktsar min 50 sana. Ini anak katanya bocah, katanya ngajarin kita sembahyang, hampir sembahyang. Kita udah sembahyang udah lebih daripada 50 tahun. Begitu kan? Ya kata Imam Syafi'i, diam aja. Ya udah. Ya bagus Mang, kalau gitu benerin katanya. Kalau Mamang kalau sembahyang itu katanya didahuluin fardu atau sunnah, ya fardu lah. Salah Mang. Oh, kalau gitu sunnah, salah Mang. Yang benar gimana? Yang benar Mamang duduk dengerin dulu. Mamang dengerin dulu. Dikasih tahu udah begini. Oh gitu. Maka dengan cara yang baik. Ada lagi cucu Nabi kita Muhammad SAW, Zainul Abidin, ngelihat aki-aki ngambil es sembahyang itu kayak capung cebok. Waduh, ini aki-aki berat nih. Ngelihat aki-aki ngambil air sembahyang kayak capung cebok. Bagaimana benerinnya? Ya udah, Mang, dia ambil. Kalau orang Arab itu pakai apa dipanggil Mamang, Mang. Dia, tolong liatin saya ngambil air sembahyang, kalau ada yang salah benerin. Liatin ini ngambil sembahyang, ini anak cakep amat ngambil sembahyangnya. Itu kan dia. Masya Allah, kata aku, kalau gitu udah kaki berantakan kayak kayak capung cebok. Saudara-saudara pastikan bahwa ini bocah katanya pasti anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, pasti anak-anak begitu cakep caranya ngajarin orang. Orang nggak berasa. Orang digedein, disuruh ngeliatin, kalau ada yang salah benerin. Tahu dia, kalau gitu gua yang ngaco ini makan. Dia akhirnya dia belajar daripada anak kecil. Saksikan bahwasanya itu bocah katanya anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukannya sifat ngajarin, oh dasar lu, goblok, bukan itu bahasanya, ndak ada. Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ndak ada yang begitu. Ini. Orang melanggar aturan. Orang melanggar aturan bulan puasa, baru dapat 2 hari dia tidurin bininya siang-siang. Kan kena kaparat kan? Kena apa? Orangnya sih kayak Jasi begini. Begitu potongannya lemes tapi rada doyan. Udah. Kan ketetapan Al-Qur'an apa? Mesti puasa, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, udah. Puasa kamu 2 bulan berturut-turut. Dia ngomong ya Rasulullah, yang sebulan aja katanya baru 3 hari katanya udah keanuan katanya, udah melanggar katanya, apalagi 2 bulan katanya. Waduh, nggak kena. Iya sudah, kamu bayar mud untuk 60 fakir miskin. Nah, itu kan. Rasulullah gak punya apa-apa. Kagak punya apa-apa orang paling miskin. Ya udah kan Nabi kita cariin gandum sekarung. Ya udah nih. Itu kan.
bagi-bagi orang-orang miskin. Ya Rasulullah, di kampung saya doang paling miskin. Kata Nabi, udah lu makan sama lu sama keluarga lu, nggak ada yang berat sama Nabi mah. Makan lu sama bini lu katanya. Dan bagi-bagi orang, dia yang surga dia makan buat dia. Begitu. Enggak apa-apa sama Nabi mah, nggak ada yang berat. Itu Allahu Akbar, bakar lah, itu mah bahasa Abu Jahal. Yang begitu-begitu mah bahasa Abu Jahal. Nggak ada Nabi kita yang berat. Itu. Yang salah itu salah banget. Yang mestinya 2 bulan puasa berturut-turut. Kalau kagak beri nafkah 60 fakir miskin, kagak. Semuanya gagal, dikasih beras sama Nabi, sedekahin. Ya Rasulullah, kamu saya kagak ada yang lebih susah dari saya, gitu kan? Ya udah, kalau gitu, lu udah makan di rumah. Kalau bahasa kita mah, udah lu gegaras, gitu kan? Masya Allah, begitulah cara Nabi kita atau cara Islam, apa namanya, mengajak saudara-saudaranya untuk sadar kepada agama ini, gitu. Apa namanya? Din ini pada dasarnya adalah siasah, tetapi pada abad modern, politik itu adalah yang mengganggu stabilitas agama. Pada dasarnya sudah semuanya. Dalam kajian-kajian bahwa yang merusak agama adalah politik. Dia kata gini. Pada dasarnya mah perbedaan dan lain sebagainya nggak ada masalah, dari dulu juga, dari zaman Nabi udah ada, nggak ada masalah. Tapi tatkala masuk politik, oh ini sesat, orang sesat. Ujung-ujungnya nggak berkelahi. Nah, itu yang nggak beres. 6. Ada Isa bilangin. Wa min dzalika anna Allah ta'ala muttali'un alaika fi kulli hal wa musyahidun li hawajis dhamirik wa khafaya khawatirik wa fikrik. Bahwasanya keyakinan itu musyahad li hawajis, artinya kelihatan, karena sebuah keyakinan bahwasanya apa yang Allah Ta'ala janjikan itu kelihatan. Surga seakan-akan kelihatan. Karena dia udah yakin betul, udah kelihatan seakan-akan. Bidadari kebayang aja udah kebayang aja sama bidadari. Wah ya, bini kita hancur udah. Gitu kan. Ini udah karena memang udah keyakinan banget bahwa akan dapat ini. Itulah yang dikejar, udah kagak mikirin apa-apa. Dia ibadat hanya karena Allah, karena yang dia kejar udah kelihatan. Kalau kita kan masih remeng-remeng, apa ya lo kada bidadari. Cuma ada bahasanya doang. Saudara, Masya Allah. Itu kan. Ya bagaimana kita jarak kita, artinya dengan baunya surga saja perjalanan 500 tahun. Kita nih orang yang normal baru bisa nyium surga itu kalau udah jalan ke sononya 500 tahun. Jaraknya kayak apa jauhnya? Wa inna rihal jannah, bahwasanya baunya surga baru sekecium perjalanan 500 tahun. Dan untuk orang-orang begini udah nyium. Berapa sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang gugur di medan perang, ini wajadtu rihal jannah, ya Rasulullah, saya sudah mencium surga. Ya sudah, jalan. Botak perang, meninggal. Udah gak berasa itu. Udah kagak berasa. Udah kagak mikirin anak, nggak mikirin bini. Lah bini udah pada kayak dompet kagak ada duitnya, kosong lah dipikirin. Kagak, udah tinggal. Di sana dapat bidadari. Namun semuanya artinya perlu pemupukan keimanan dan keyakinan untuk meyakini dan sampai kepada derajat kita seakan-akan lihat surganya begini, padahal sudah digambarin. Fiha malainun ra'at, di surga ada keindahan yang belum pernah dilihat oleh mata. Mata kita bisa melihat kan, ada villa, Masya Allah, cakepnya bangunannya, airnya bening banget, ada ikannya, ada perawatnya situ yang ruangan cantik-cantik banget. Ya, itu sih kecil. Itu sih belum pernah keindahannya dilihat oleh mata. Kita bisa bayangin. Nah, kalau orang-orang yang sudah yakin udah kelihatan. Maka kebanyakan ketika orang meninggal itu ada yang senyum, ada yang, kalau yang senyum itu dia lihat udah mukanya bening aja. Udah aman dong ini, sholatin ceburin aja gede kali, udah aman, enggak usah pakai ditahlilin, enggak apa, karena udah senyumnya, dia udah lihat surga, surga. Karena keyakinan yang kau udah kelihatan seakan-akan. Nah, kita orang masih remeng-remeng,
Kira mau mikirin mesti bikin kebun, mikirin banda, mikirin apa, mikirin orang, mikirin ini ya. Naam. Nah, bisa. Oke. Wa khafaya khawatirika wa fikrika, dan apa yang terjadi di dalam pemikiran kita tentang apa nih keagungan Allah, tentang ini, tentang itu, tentang itu, tentang itu, senantiasa jalan. Ilmu Allah, ketahuan bahwasanya di mana saja kita nyumpet Allah Taala tahu, di mana saja kita apa nih berada Allah Taala akan kasih rezeki kepada kita, bahwasanya sesehat badan kayak apa kita bakal mati gitu kan. Kalau tidak mati apa namanya sekarang, besok, kalau nggak besok besokannya, tapi ujung-ujungnya kita sampai kepada hal terakhir daripada kehidupan. Dan fahaza mutayaqqinun inda kulli mu'minin, dan ini mestilah sebuah keyakinan semua orang Islam. Kita punya yakinan yang sah, maka kita, kenapa kita sholat, kenapa kita zakat, kenapa kita puasa, kenapa kita ngaji, dorongannya adalah keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu min dzalikal yakin wallahu subhanahu wa taala a'lam. Ilahil karim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqidna bid-din wa zuqna kamal ikhlasil liqin. Allahumma hadina bihudaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ismail, ada Ismail tadi.